Setiap kita kirim email, belanja online, atau bahkan sekedar posting di media sosial, sadar nggak sadar ada satu hukum besar yang jadi wasitnya, UU ITE. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas aturan main di dunia digital Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pernah kepikiran nggak sih, email gue ini punya kekuatan hukum nggak ya? Atau kalau cuma tanda tangan digital buat kontrak penting, emang cukup? Nah, pertanyaan-pertanyaan krusial di zaman sekarang ini, jawabannya ada di dalam UU ITE. Biar gampang pahamnya, kita akan bedah dalam 4 bagian. Kita mulai dari kenapa undang-undang ini ada, terus gimana caranya dia bikin dunia digital jadi sah secara hukum, lanjut ke apa aja sih yang dilarang, dan yang terakhir konsekuensi dan hak kita sebagai pengguna. Oke, langsung kita mulai. Bagian pertama, hukum untuk dunia tanpa batas. Coba bayangin, sebelum ada UU ITE, ruang digital kita itu kayak, Wild West. Belum ada aturan main yang jelas. Jadi kenapa sih kita butuh banget aturan ini? Yang menarik, para pembuat undang-undang ini sendiri sadar betul kalau teknologi itu kayak pedang bermata dua. Satu sisi bisa bikin hidup kita lebih maju, bisnis lebih lancar, tapi di sisi lain bisa jadi alat buat kejahatan. Nah, UU ITE ini tujuannya untuk menyeimbangkan dua mata pedang itu. Jadi, kalau kita intip pasal 4, tujuan awalnya itu mulia banget loh. Intinya adalah, gimana caranya kita bisa manfaatin teknologi buat memajukan Indonesia, mulai dari ekonomi sampai pendidikan, tapi di saat yang sama, kita semua merasa aman dan punya kepastian hukum pas lagi online. Dan disinilah letak kekuatannya yang luar biasa. Menurut pasal 2, hukum ini nggak kenal batas negara. Artinya apa? Kamu bisa aja ada di belahan dunia lain. Tapi, kalau postingan atau transaksimu berdampak hukum di Indonesia, ya UU ITE tetap bisa menjangkau. Benar-benar dunia tanpa batas. Oke, sekarang kita lanjut. Di bagian kedua ini, kita akan lihat gimana caranya UU ITE mengambil hal-hal digital yang tadinya abstrak, lalu memberinya kekuatan hukum yang nyata. Hal pertama yang perlu kita samakan persepsinya adalah informasi elektronik. Gampangnya gini, ini adalah, apapun yang kamu lihat, dengar atau baca di layar. Mulai dari email, foto, sampai rekaman suara. Pokoknya selama itu data digital dan bisa kita pahami artinya, itu adalah informasi elektronik. Berikutnya, transaksi elektronik. Ini adalah semua tindakan hukum yang kita lakukan secara digital. Jadi pas kamu check out belanja online, transfer pakai M-Banking, atau bahkan menyetujui kontrak via email, secara hukum kamu sedang melakukan sebuah transaksi elektronik. Terus gimana cara menandatangani semua itu secara sah? Jawabannya ada di tanda tangan elektronik. Eits, tapi ini bukan sekedar gambar tanda tangan kamu yang di-scan terus ditempel ya. Secara hukum, ini lebih kayak segel digital yang membuktikan identitas dan persetujuanmu. Mirip sidik jari digital lah. Nah, ini dia intinya. Pasal 5 ini yang mengubah segalanya. Pasal ini bilang kalau chat WhatsApp kamu, email, atau file PDF itu bisa jadi alat bukti yang sah di pengadilan. Inilah fondasi yang ngasih gigi hukum pada semua interaksi digital kita. Tapi, nggak semua tanda tangan digital itu sah ya. Pasal 11 punya 4 syarat ketat yang intinya sih soal keamanan. 1, harus unik punya kamu. 2, cuma kamu yang bisa kendalikan saat prosesnya. Dan yang paling krusial, nomor 3 dan 4, sistemnya harus bisa melacak kalau ada yang coba-coba mengubah dokumen atau tanda tangannya. Semua ini buat menjaga keasliannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering jadi bahan omongan soal UU ITE, garis merah di internet. Di sini kita akan lihat apa saja perbuatan yang dilarang di dunia maya. Slide ini merangkum beberapa pasal yang paling terkenal. Coba lihat tabelnya deh. Hal-hal kayak pencemaran nama baik, ujaran kebencian berbasis sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, sampai menyebar berita bohong yang merugikan konsumen, semuanya punya konsekuensi pidana yang serius. Hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Bahkan ancaman pribadi bisa kena lebih berat lagi. Nah, penting banget buat diingat, UU ITE itu bukan cuma tentang apa yang kamu ketik atau posting loh, tapi juga soal tindakan teknis yang kamu lakukan di dunia siber. Ini adalah sisi teknis dari UU ITE. Anggap aja ini kejahatan cyber murni. Ada yang soal akses ilegal, kayak ngehack atau nyadap. Ada yang soal integritas data, misalnya mengubah atau menghapus informasi orang lain. Ada juga yang mengganggu sistem secara keseluruhan, termasuk yaitu memalsukan dokumen digital. Terus, apa artinya semua ini buat kita sebagai pengguna biasa? Di bagian terakhir ini, kita akan fokus pada konsekuensinya dan yang nggak kalah penting, hak-hak yang kita miliki menurut undang-undang ini. Coba lihat angka di layar ini, 12 miliar rupiah. Itu bukan salah ketik, itulah denda maksimal yang bisa dijatuhkan oleh UU ITE.
Denda sebesar ini biasanya ditujukan buat kejahatan siber serius yang bikin orang lain rugi besar secara finansial. Contohnya ya, pemalsuan data. Serius banget kan? UU ITE itu pada dasarnya kayak timbangan. Di satu sisi, ada kewajiban pemerintah untuk melindungi kita. Di sisi lain, ada kewajiban kita sebagai warga negara buat bijak pakai internet. Tapi yang penting, di sisi kita juga ada hak. Pasal 38 secara khusus ngasih kita kekuatan buat nuntut secara hukum kalau ada pihak lain yang merugikan kita lewat dunia maya. Nah, ini adalah hak kamu yang paling fundamental di era digital. Ingat baik-baik pasal 26. Pasal ini adalah perisai data pribadi kita. Artinya, nggak ada satu pihak pun yang boleh menggunakan data pribadi kita tanpa izin kita. Kalau Anda yang nekat, kita punya hak hukum buat menggugat. Sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. UU ITE lahir di tahun 2008. Saat itu, internet masih beda banget sama sekarang. Sekarang kita punya AI, media sosial yang begitu masif, dan ekonomi digital yang super kompleks. Jadi, pertanyaannya adalah gimana caranya sebuah aturan hukum dari era itu bisa tetap relevan dan menjawab tantangan dunia digital yang terus berubah setiap hari.